Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbi Dayatullah, sebagai masyarakat, salah satu masyarakat dari Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, sedikit ingin menjelaskan perihal sejarah perpindahan Karesidenan Cirebon ke Desa Ciwaru. Jadi sesuai naskah atau sumber dan narasumber yang saya pernah observasi, saya wawancara, saya kumpulkan semua data, memiliki hasil sebuah sejarah besar, peristiwa besar perpindahan pusat Karesidenan Cirebon ke Desa Ciwaru. Pertama-tamanya mungkin diawali di tahun 1947, 2 tahun setelah Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia tidak serta-merta menjadi negara yang merdeka. Bahkan saat itu Belanda kembali datang ke Indonesia. Di sana yang terdapat pusat Karesidenan Cirebon. Kemudian pemerintahnya memutuskan untuk memindahkan pusat Karesidenan Cirebon atas dasar keamanan. Kemudian pada tahun 1948 pusat Karesidenan Cirebon pun dipindahkan ke sebuah desa kecil di sudut Kabupaten Kuningan dengan letak geografis yang dianggap sangat strategis, dilingkari pegunungan perbukitan. Desa tersebut bernama Desa Ciwaru. Pusat Karesidenan Cirebon pun akhirnya dipindahkan ke Desa Ciwaru, desa di mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh, dan lain sebagainya. Di Desa Ciwaru hidup sebuah kelompok pejuang bernama Laskar Bambu Runcing. Banyak tokoh-tokoh dari Desa Ciwaru, tokoh-tokoh pejuang seperti Bapak S. Barnita, Bapak Mirjal Samsu, Bapak Anang, kemudian banyak lagi para pejuang-pejuang yang tumbuh di Desa Ciwaru. Setelah dipindahkannya pusat Karesidenan Cirebon, yang waktu itu kantor Karesidenannya ada di samping Balai Desa, Ciwaru, yang sekarang mungkin rumahnya Bapak Aep kalau tidak salah, Bapak Aep yang beliau menjadi guru di SMP. Kemudian setelah dipindahkannya pusat Karesidenan Cirebon ke Desa Ciwaru, ada pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum pribumi orang Indonesia asli. Bahkan beberapa tokohnya memang berasal dari Desa Ciwaru. Pengkhianatan tersebut dengan cara memberitahu bahwasanya pusat Karesidenan Cirebon telah dipindahkan ke Desa Ciwaru. Info tersebut diberitahukan kepada militer Belanda, yang akhirnya militer Belanda perang besar. Kalau saya menyebutnya dengan Perang Ciwaru, karena terjadi di sepanjang geografis Desa Ciwaru itu sendiri. Karangkamulian yang dulu masih bernama Blok Sabtu, di sana dijadikan bunker atau tempat persimpanan senjata dari TNI, dari Laskar Bambu Runcing, sehingga yang paling besar peristiwa peperangan tersebut terjadi di Blok Sabtu atau Karangkamulian. Tapi peperangan tersebut terjadi dari, kalau sekarang seperti dari Cidahu, Luragung sampai ke Desa Ciwaru, sampai akhirnya Blok Sabtu lah yang menjadi tempat peperangan paling besar. Setelah terjadi peperangan dengan kekuatan yang seadanya, dengan semangat yang luar biasa dari para pejuang Laskar Bambu Runcing, para pemuda-pemudi Desa Ciwaru, segala kekuatan rakyat yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, ya akhirnya pusat Karesidenan Cirebon yang berada di Desa Ciwaru bisa
diamankan atau bisa dijaga dengan baik. Kemudian kantor kepresidenan pun sengaja dipindah-pindahkan, pindah ke Citundun, pindah ke Cilayung, hanya untuk mengamankan serangan militer Belanda yang terus-terusan menggempur. Perpindahan pusat kepresidenan Cirebon ke Desa Ciwaru diabadikan dengan dibangunnya Tugu Monumen Perjuangan yang sekarang berada di depan Desa Ciwaru. Awalnya tugu tersebut hanya berbentuk segitiga saja. Namun pada tahun 1999 tugu tersebut dibangun kembali dengan membuatkan sebuah simbol perjuangan. Di sana ada orang atau pejuang bersama satu ekor macan, satu ekor maung kalau dalam bahasa Sundanya, yang menyimbolkan bahwasanya inilah spirit perjuangan dari Desa Ciwaru. Nah, disertai dengan dikukuhkannya bahwasanya Tugu Monumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Wilayah 3 pada waktu itu. Jadi memang Desa Ciwaru beserta desa-desa yang berada di pinggir atau yang berdekatan dengan Desa Ciwaru tersebut begitu memiliki spirit perjuangan yang sangat besar, memiliki andil yang cukup besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tentunya seperti itu. Masih banyak lagi sejarah yang dimiliki Desa Ciwaru, termasuk setelah terjadi peristiwa besar perpindahan pusat kepresidenan Cirebon ke Desa Ciwaru, terjadi pemberontakan DITI, di mana masyarakat Desa Ciwaru, masyarakat Kecamatan Ciwaru sekarang sangat-sangat seperti dibuat tidak kondusif oleh adanya pemberontakan DITI. Maju lagi tahun berikutnya terjadi hijrah tentara Siliwangi ke Yogyakarta, dan Ciwaru menjadi terminal perkumpulan tentara sebelum berangkat ke Yogyakarta. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Semoga dengan adanya peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Desa Ciwaru, di Kecamatan Ciwaru, menjadi modal besar untuk membangun negara kita, negara Indonesia melalui desa-desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.